Buat asesmen formatif. Asesmen formatif itu adalah berasal dari indikator tujuan pembelajaran, ya kan? Ada 3 indikator untuk satu pertemuan. Kalau di apa kan 3 tuh sudah pas itu. Ada untuk anak low, kemudian anak middle, untuk anak high 1. Jadi LKPD anak itu ada 3 tingkat. Untuk anak rendah, anak menengah, anak nggak tinggi high. Makanya indikator terus 3. Kalau 2 saja nggak cukup. Nah, itu tujuannya. Jadi kita memberikan soal tuh sesuai dengan berdiferensiasi, sesuai dengan kemampuan anak. Nah, contoh soal dimintanya menjelaskan, berarti dijelaskanlah. Nah, berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Tentu saja sebelum kita karena ini sudah soal, mereka tuh tadi kan berproses mulai dari mengamati, ya kan? Iya. Kemudian melihat video, kemudian mereka membaca, baru mereka meminta kita suruh menjelaskan. Apakah guru memintanya menjelaskannya tanya jawab dengan lisan, apakah tulisan? Tulisan. Oh, tulisan. Nah, bagaimana bentuk LKPD-nya? Coba. Ini guru sudah tingkat mahir ini ya. Tapi perlu juga materi. Ya, yang LKPD-nya. LKPD-nya. Mana LKPD? Ini pertanyaan pemantik ini ya. Iya. Pertanyaan pemantik beda dengan lembar kerja. Kalau pertanyaan pemantik itu hanya berupa lisan, tanya jawab saja. Berarti kalau tanya jawab sajanya lisan, bisa sih bisa, tapi anak semuanya tidak terukur. Paling-paling yang menjawab yang bisa menjawab, ya kan? Nah, tetap walaupun lisan ada sini. Walaupun lisan ada, yang tulisan tetap ada L. Iya. Jadi pertanyaan pemantik ini hanya menanya tentang yang diamati, beda loh L. Oh gitu. Loh. Ya, kalau pertanyaan pemantik, pertanyaan lepas dari guru tentang yang diamati anak, arahnya belum ke materi. Tetap ke materi tapi lebih kontekstual. Apa yang kamu amati? Kemudian lebih kita arahkan ke karakter, kita arahkan kepada permasalahan, belum materi. Masih umum berarti. Masih umum. Artinya pertanyaan pengantar. Nah, belum udah termasuk asesmen formatif juga itu L, tapi belum tertulis. Baru pengantar. Ibaratnya kita baru mau mengantarkan mereka. Nah, ketika mereka udah membaca atau video materi, nah baru kita masuk ke pengetahuan yang sebenarnya. Yang tadi itu cuma kulit-kulit luar aja, baru yang kontekstualnya. Tanya jawab interaktif lah, tanya jawab interaktif. Tapi sudah masuk, bisa juga anak-anak sudah dicatat apanya, siapa yang menjawab kita checklist gitu kan. Sudah kita masukkan juga ke nilai, tapi kita checklist saja. Nah, yang terukurnya di mana? Di LKPD. Tetap pertanyaannya, tapi pertanyaan menjelaskannya itu sudah ke struktur, ke pengetahuan. Coba kita lihat indikator. Jelaskanlah. Nggak lihat dikit apanya LKPD-nya. Ini kayak ini Bu, LKPD-nya nih. Jelaskanlah bagaimana proses biografis seperti proses alam terhadap aktivitas manusia. Nah, jadi kalau seandainya guru malas berpikir karena ada ChatGPT, tapi kalau dapat guru berpikirlah. Karena pikiran manusia lebih bagus daripada pikiran ChatGPT. ChatGPT juga bisa menurunkan olah pikir manusia. Tapi yang paling bagus itu olah pikir kita masukkan ke ChatGPT. Halo. Olah pikir kita masukkan perintahnya ke ChatGPT. Nah, dilakukan ini oleh Siti karena Siti diizinkan untuk ChatGPT. Kalau untuk guru profesional dia olah sendiri karena dia udah profesional ya. Bu Siti belum profesional kan, belum dibayar profesionalnya. Bukan belum profesional, uang profesionalnya belum dibayar, nggak bisa kita tagih-tagih profesionalnya. Makanya minta bantuan ChatGPT boleh, tapi kalau Siti ingin profesional sangat boleh sekali. Nah, itu bedanya dengan Bu El. Bu El, aku meminta Bu, ya karena Bu El udah dibayarkan uang sertifikasinya. Iya. Tentu itu yang adil kan? Iya. Sementara ini honornya aja belum juga dibayar, diminta juga LKPD, itu pusing pula guru ini kan. Nah, jadi beda Bu El, jangan protes pula. Nah, ini tingkat 1, ini udah tingkat 2. Iya. Ya, uangnya juga beda ya. Iya. Tuh. Nah,
Dengan seperti ini juga bisa Bu El dengan ChatGPT. Jelaskanlah bagaimana proses geografis seperti proses alam. Nah, LKPD 3 ini dijadikan lembar kerja. Nah, lembar kerja ini kan dari KKO tadi. Iya, Kakak. Lagi dari KKO RPP. Ada, Bu. Nah, lagi kita yang bikin. Ada, Bu. Nah, ini baru di ChatGPT ya. Dan ChatGPT nih. Enggak lah dari pikiran sendiri, Bu. Pikiran sendiri ya. Jangan pakai ChatGPT. Pikiran sendiri dulu. Setelah hasil pikiran sendiri, ini screenshot, Iya. pindahkan ke ChatGPT coba. Pindahin, Bu. Pak, kalau dipindahin itu, Bu. Screenshot dulu. Screenshot dulu. Ya, jangan mengulang-ulang nulis. Jangan, jadi guru tuh supaya jangan ulang nulis, screenshot masukkan ke ChatGPT. Cukup sekali aja nulis. Nah, tutup dulu. Nah, ini ya. Ini.